Allah. Hadis keempat kan? Hadis keempat masih penciptaan manusia. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah wa iyyakum uhibbukum billah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita, masih al-hadits rabi', hadis yang keempat. Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan thumma mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak wa yanfukhu fi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab wa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fasayasbiqu 'alayhi al-kitab fayamalu bi 'amalin ahli jannah fayadkhuluha. Rawal Bukhari wa Muslim. Ya, hadis ini kita telah bahas ya sebagian dan masih ada pembahasan yang masih berkaitan dengan penciptaan manusia, yaitu ada hadis yang seperti ini di dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim. Idza marra bi nutfati sintani wa arba'una lailatan ba'atha Allah ilaiha malakan fasawwaraha. Ya, apabila telah berlalu bentuk nutfah, yaitu dari sperma dengan ovum, selama 42 hari, 42 malam, kemudian Allah mengutus kepadanya malaikat fasawwaraha, kemudian membentuknya, wa khalaqa sam'aha wa basaraha, kemudian membentuk pendengaran dan penglihatannya, wa jildaha, kulitnya, wa lahmaha, dagingnya, wa 'idhamaha, dan tulangnya. Tsumma qala ya Rabb adzakar am unsa, kemudian malaikat bertanya, ya Rabb, ini dibentuk lelaki apa perempuan? Ya. Wa yuqdi rabbuka ma syaa, maka Allah menentukan sesuai dengan apa yang yang Allah kehendaki. Wa yaktubul malaku tsumma yaqul ya Rabb ajaluhu, kemudian ya Rabb, ajalnya bagaimana? Malaikat bertanya. Wal yaqul rabbuka ma syaa, maka Rabb Allah berfirman sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Kemudian malaikat bertanya lagi. Wa yaktubul malaku tsumma yaqul ya Rabb rizquhu, kemudian malaikat juga akan menetapkan dan bertanya, ya Rabb, rezekinya bagaimana? Wa yaqdi rabbuka ma syaa, kemudian Rabb kamu menentukan sesuai dengan apa yang dikehendakinya.
wa yaktubul malak thumma yakhrujul malaku bisahifati fi yadihi fala yazidu ala ma umira wa la yanqusu. Ya, kemudian malaikat itu keluar dan telah menetapkan dalam lembaran-lembaran di tangannya dan tanpa ditambah, tanpa juga dikurang apa adanya. Yang jelas di sini pembentukan manusia juga atas kehendak Allah, ya, dan Allah telah jelaskan dalam surat Al-Infitar, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya, dalam bentuk apa saja kamu itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang berupa-rupa, itu sesuai dengan kehendak Rabb kamu. Masya'a rakkabak. Hikmah yang ada di dalamnya, maka tidak boleh satu dengan yang lain merendahkan karena bentuk rupanya. Karena termasuk minal kibir dalam hadis Muslim riwayat lain, ya, ketika Rasulullah SAW menyatakan la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala habati minal kibr atau zurrati minal kibr, tidak akan masuk surga apabila seorang di hatinya ada sebesar zarrah daripada kesombongan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami suka sendal yang baik, pakaian yang bagus. Maksudnya apakah itu termasuk sombong, pakaian-pakaian yang bagus? Rasulullah SAW menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah adalah indah, maha indah dan mencintai, menyukai keindahan. Al-kibaru, sesungguhnya kesombongan, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamdun nas, ya, dan merendahkan manusia, meremehkan, merendahkan, menghina manusia, apalagi penghinaannya dalam bentuknya, baik wajahnya, warna kulitnya, dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW pernah menasihati seorang sahabat yang dia menghina budaknya tentang warna kulitnya, ya. Maka apa kata Rasul? Fika amrun jahiliyah, kamu masih ada perkara kejahiliyah pada diri kamu. Ya, ini hati-hati kita. Ya, bercanda bergurau silahkan, tapi tidak boleh menghina, ya, bentuk satu di antara kita, karena dialah Allah, ya, yang membentuk. Terserah Allah. Orang Eropa lain dengan orang Arab lain dengan bangsa Asia dan seterusnya. Itulah kehendak Allah, itulah ciptaan Allah, itulah kesempurnaan Allah. Ya, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya, itulah dalam bentuk apa saja, ya, itu terserah Allah, maka tidak boleh kita menghinanya. Ini masuk di dalam bab masalah akidah, ya, itu tauhid rububiyah, bahwa kita meyakini dialah Rabb yang menciptakan, yang membentuk, ya, yang merawat, yang mengatur. Ya, terserah dia Allah. Ya, begitu juga termasuk di dalam adabnya, tidak boleh kita merubah bentuk hanya untuk faktor kecantikan wanita, atau juga seorang untuk dilihat biar kelihatan lebih ganteng, ya, dirubah sana rubah sini. Itu juga tidak boleh dalam segi akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain kalau dalam segi kesehatan, ya, gigi diutak-atik karena untuk unsur kesehatan. Ya, ada zaman sahabat yang terluka ketika perang, ininya putus, kemudian diganti dengan bahan-bahan lain tidak cocok karena berkarat, akhirnya pakai emas, dan Nabi membolehkan itu untuk kesehatan. Kenapa? Karena kaidah dalam Islam yaitu hibdun nafs muqaddamun, menjaga nyawa itu lebih diutamakan daripada yang lainnya. Ya, jadi boleh seorang dalam hal ini ya merubah bentuk dalam artian untuk menjaga nyawanya, bukan hanya untuk penampilan. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Mu'minun ayat 14, apapun bentuk manusia, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dialah Allah Maha Suci, Maha Tinggi,
Dialah Allah sebaik-baik pencipta untuk makhluknya, dan itu ada hikmahnya semua. Allah menciptakan orang hitam, ya biar ada orang disebut putih. Kalau semua orang putih mana ada disebut kata hitam. Begitulah, ya, semua hendaklah kita syukuri apapun bentuk kita. Hendaklah kita syukuri. Kenapa? Karena dialah Allah, ya, sebaik-baik yang membentuk makhluknya, dan di situ ada hikmahnya. Ya. Nah, malaikat termasuk tadi ketika dialog kepada Allah tentang ajal, rezeki, senang dan susahnya, itu juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah kaji bahwa iradah ada dua, iradah kauniyah wa iradah syar'iyah. Iradah kauniyah, Allah menciptakan segala sesuatu baik dan baik itu indah atau tidak indah, baik dan buruk, sorga dan neraka, malaikat dan iblis, orang taat dan orang kafir, Allah yang menciptakan. Ya, itu semua iradah kauniyah. Adapun iradah syar'iyah, Allah tidak menghendaki keburukan, Allah tidak menghendaki manusia masuk neraka, Allah tidak menghendaki manusia terjerumus mengikut setan, walaupun iblis itu ciptaan Allah. Ya, Allah tidak menghendaki perbuatan-perbuatan yang buruk, padahal semua adalah ciptaan Allah. Maka tidak boleh orang bersandar dengan iradah kauniyah. Kenapa? Karena iradah syariah itu ada, dan adilnya Allah bahwa iradah kauniyah diciptakan, iradah syariah disampaikan melalui para nabi, yang terakhir adalah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, siapa saja yang ingin selamat, maka hendaklah dia juga mengikuti iradah syariahnya, yaitu dengan membaca Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya, dan malaikat, kita di sini juga karena disebut kata malaikat, kita sudah yang lalu sudah bahas tentang malaikat, ya, bahwa malaikat juga tidak ada makhluk yang tidak punya inisiatif. Artinya kita tidak boleh juga menyalahkan malaikat bagaimana kaum Yahudi menyalahkan malaikat, atau Syiah menyalahkan malaikat. Kenapa? Ya, karena malaikat itu la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surat Tahrim, malaikat itu tidak pernah sedikit pun maksiat kepada Allah dan selalu berbuat apa yang diperintahkan. Dalam kaitannya begini, bukanlah seorang itu dibentuk, ya, atau asal kreatif malaikat, atau menentukan rezeki, ya, tidak diberikannya oleh malaikat atau ditahannya malaikat. Bahaya sekali kalau malaikat ini punya inisiatif. Saya pernah kemarin belum lama ada yang tanya, Ustaz, bukankah malaikat punya inisiatif, diantaranya pernah berubah seperti manusia untuk mengganggu, untuk mencoba bagaimana hidup sebagai manusia? Saya bilang saya nggak tahu itu hadisnya. Yang jelas dalam Al-Quran Harut Marut memang ada, tapi bukan kehendak dia. Malaikat Jibril juga berubah menjadi manusia, bukan kehendak malaikat Jibril ingin coba-coba jadi manusia, setelah itu nggak enak jadi malaikat lagi. Tidak ada. Bayangkan kalau malaikat punya inisiatif, bisa coba-coba dulu jadi manusia, mereka memang bisa berubah. Tapi perubahan malaikat dalam bentuk manusia seperti Jibril itu juga perintah Allah. Karena jelas mempunyai sifat la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bukan karena inisiatif malaikat Jibril. Bayangkan kalau malaikat punya inisiatif, terutama malaikatul maut. Ya, ini ngantuk sedikit dicabut umurnya, mau. Ya. Malaikat maut, terus malaikat peniup trompet, main tiup aja, nunggu kelamaan gitu. Nggak ada, nggak boleh, nggak ada itu malaikat itu punya inisiatif. Jadi benar-benar taat. Berubahnya dia kepada bentuk manusia karena perintah Allah. Disuruh balik lagi ke bentuk aslinya, bentuk lagi asli. Kalau jin iya, iblis, manusia, ya, maka